Siapa temannya yang tidak hadir hari ini? Oke, Ibu cek dari kelompok satu. Kelompok satu, siapa yang tidak hadir temannya? Siapa? Dua, sampai saya. Yuni, kemana? Nggak ada kabar ya? Kelompok dua, ada yang tidak hadir temannya? Ya, siapa lagi? Jalan aja. Kelompok tiga? Hadir semua? Mantap. Kelompok empat? Awaludin. Kemana Awaludin? Tumben tidak hadir? Sakit? Kelompok lima? Yang tidak hadir? Si Akmal. Oke. Sip. Baik anak-anak, are you ready? Waktu istirahat pun tiba. Sebagian anak-anak berlarian menuju kantin. Andrelin datang menghampiri Nabila. "Hai Nabila, jajan yuk." "Enggak aku bawa bekal dari rumah," kata Nabila. Tak disangka-sangka, Christina pun membawa bekal. Tidak lama kemudian, ada Bagus datang menghampiri Nabila. "Boleh tidak aku makan bareng kalian? Makan sendiri tidak enak," kata Bagus. "Oh, boleh, jawab serentak Nabila dan Christina. Mereka bertiga duduk, kemudian membuka bekalnya masing-masing. Christina membawa roti gandum dengan selai kacang. Bagus membawa nugget dan nasi. Sementara itu, Nabila dibekali ayam goreng, nasi dan sambal. Waduh, enak sekali ya. Nah, sebelum makan, Nabila mengangkat tangannya kemudian berdoa. Sedangkan Christina melipat kedua tangannya dan menunduk sambil berdoa.
Sementara itu, Bagus merapatkan kedua tangannya sambil berdoa. Mereka berdoa bersama. Tuhan, terima kasih atas makanan yang Kau berikan. Semoga makanan ini memberikan kami kesehatan dan membuat kami mampu melaksanakan tugas kami. Berkati juga mereka yang menyiapkan makanan ini. Semoga mereka mendapatkan berkat yang sama seperti kami. Amin. Ujar Christina. Om Anugraha Amarta Sanjiwaniya Nama Swaha, kata Bagus. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Nabila berdoa. Setelah berdoa, mereka pun saling berbagi. Pertanyaan nih ya. Yang pertama, apa yang kalian rasakan saat menonton klip tadi? Seru ya? Apalagi selain seru? Senang. Terus? Cikri topinya besar. Apalagi? Seru, senang, ya. Gemes kelihatannya ya, animasinya bagus banget ya. Terus yang kedua, sikap mana yang sering kalian lihat dalam kehidupan sehari-hari? Ya, teman-teman, nah, bersahabat, nah, apa lagi? Saling berbagi. Saling berbagi apa tadi? Makanan, ya. Terus yang ketiga, menurut kalian apa pesan-pesan baik dari video ini? Apa sih? Beri contoh yang baik ya. Apa lagi? Tadi ada 3 orang tuh perkenalan, siapa aja? Siapa, Pin? Nabila. Terus? Si Bagus. Satu lagi? Christina. Mereka itu kamu lihat tadi cara berdoanya berbeda-beda ya? Betul tidak? Kenapa berbeda-beda cara berdoanya? Beda ada Nabila Islam. Terus si Christina. Terus si Bagus. Beda. Apa sih pesan apa yang bisa kamu ambil dari video tadi? Apa pesan yang bisa kamu ambil tuh dari perkembangan mereka? Nabila, si Bagus sama Christina. Betul sekali, tidak membeda-beda. Walaupun ya beda agama, tapi mereka tetap rukun. Mau makan bareng ya bertiga tuh, sampai mau berbagi makan. Nah, ya kira-kira dari sini kamu sudah paham gak sih kita tuh mau belajar apa di pendidikan Pancasila kali ini? Tentang apa? Nah, biar kamu tambah paham, sekarang buka dulu buku pendidikan Pancasilanya. Ayo. Ya, sudah perhatikan ke depan. Hari ini tujuan pembelajaran kita adalah ya nanti kamu harus dapat mengidentifikasi dan mempraktikkan sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara, pandangan hidup bangsa, dan ideologi negara. Nah, jadi catat tuh itu ya. Diingat-ingat tujuan pembelajaran kita hari ini. Kamu nanti bisa memilah mana ya yang contohnya sila ke-1, sila ke-2, ke-3, ke-4, ke-5. Diidentifikasi sikap-sikapnya yang masuk kepada sila 1, 2, 3, 4, dan 5. Perhatikan. Terus nanti kamu bisa mempraktekkan tuh sikap-sikapnya yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Ya, sebagai dasar negara tentunya ya, pandangan hidup bangsa dan ideologinya. Ini perhatikan, yuk. Nah, yang pertama
Ayo, Wardah baca yang 3. Iya, itu yang ketiga ya. Yang ketiga adalah sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sila ketiga, Persatuan Indonesia. Yang pertama itu menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Ya, jangan sampai ditambahin bahasa yang aneh-aneh. Yang kedua, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Ya, jangan egois ya, harus mau bersama-sama mementingkan kepentingan umum. Terus yang ketiga, dalam berteman tidak membeda-bedakan asal suku dan bahasa daerah. Misalnya di sini ada yang suku Jawa, ya, ada yang dari luar suku Sunda. Itu jangan sampai tidak ditemani, tetap harus berteman. Yang keempat, Bilqis, coba lihat ke depan, ayo dibaca. Ya, untuk yang keempat itu adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan. Nah, yang pertama kita harus menghargai ya perbedaan pendapat dan diselesaikan dengan musyawarah untuk mufakat. Dijiwai tentunya dengan semangat apa? Yang pertama dengan semangat apa? Semangat kekeluargaan. Yang kedua apa ini? Menerima ya dengan ikhlas ketika pendapat kita tidak diterima ya sebagai keputusan musyawarah. Yang ketiga, menerima dan mengamalkan tentunya hasil apa? Keputusan musyawarah dengan penuh tanggung jawab. Yang kelima, ayo baca, Maliki. Ya, yang berikutnya yang kedua. Yang ketiga. Ya, perhatikan ke depan. Nah, ini untuk yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Yang pertama apa? Harus menjaga keseimbangan antara apa? Hak dan kewajiban. Yang kedua tentunya menghormati hak dan kewajiban orang lain. Yang ketiga, hemat, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Good job. Baik, berikutnya. Ayo perhatikan di depan. Sudah duduknya yang rapi. Perhatikan gambar-gambar berikut ini. Ya. Kamu lihat ini sedang apa? Sedang makan. Terus? Belum makan ya, kamu salah, belum makan, tapi sedang, ya betul, sedang berdoa sebelum makan. Kira-kira ini pengamalan sikap anti-sila berapa? Sila pertama ya, mengawali kegiatan
adalah salah satu. Kita harus ikut ibadah mereka, tapi kita harus menghormati mereka. Kami membagikan kue ini sebagai wujud persahabatan, bukan karena keyakinan. Terus ada lagi? Udah, ya dengarkan dulu, udah. Ya, jadi yang kelompok ini itu tentang ada si Rani yang membawa kue, ya pulang dari mana? Dia pulang dari mana? Jalan-jalan, ya. Terus temannya itu tidak mau mengambil kuenya karena beda agama. Nah, ini gurunya menjelaskan jangan sampai ya membeda-bedakan latar belakang. Harus diterima pemberiannya. Ya, yang tidak boleh itu kita mengikuti ibadah mereka. Kalau mereka bawa oleh-oleh, ambil. Ya, itu sebagai bentuk menghargai persahabatan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Terima kasih. Ya, sudah, silakan duduk. Kelompok berapa kira-kira? Kelompok 2, ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Ya, ayo, silakan. Yang tertib, ya, yang rapi. Ya, ya. Ya, baik, ya. Geser ke belakang sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami dari kelompok 2 akan menyampaikan sepatu lama dan hati yang baru. Sepatu Rian memang sudah sangat rusak, soalnya sedikit terbuka di bagian depan dan di bagian depan warnanya pudar. Kita semua punya hak untuk diperlakukan dengan baik. Menghargai orang lain itu tidak boleh melihat dari harta atau barang yang dia punya. Bima dan Nini tidak hanya membela Rian, tetapi juga menunjukkan sikap kemanusiaan yang adil dan beradab, dan yang merupakan inti dari sila kedua Pancasila. Iya, tepuk tangan. Bagus sekali jawabannya ya. Perhatikan dulu. Jadi apa itu kasusnya si Rian itu tidak membeli sepatu baru ya, tidak seperti teman-temannya. Nah, terus siapa yang membelanya tadi? Ada 2 orang temannya yang membelanya ya. Bima dan Nini. Iya, jadi jangan sampai dikucilkan ya. Kalau ada teman kita misalnya tidak menggunakan sepatu baru, ya, yang lain misalnya baru semua, tapi ada teman kita misalnya 2 orang tidak menggunakan sepatu baru, jangan sampai dikucilkan. Kita harus tetap menemaninya seperti biasa, bersahabat ya. Apalagi kalau sampai dibully, tidak boleh. Karena ini merupakan penawalan dari sila keberapa tadi? Kedua ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 2. Yuk, bagus sekali, silakan duduk. Ya. Ya, kelompok berikutnya kita mulai. Kelompok 5. Ya, ya, silakan maju di depan kelompok 5. Ayo. Ayo maju, jangan malu-malu. Ayo maju, jangan malu-malu. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menyampaikan Diskusi. hasil diskusi. Nah, ayo, silakan. Dicatat ya. Gotong royong taman sekolah. Rani dan Sakti yang terkenal sebagai siswi pandai dan selalu mendapat nilai bagus. Hanya duduk-duduk di bawah pohon, mereka merasa pekerjaan fisik itu bukan bagian mereka.
Rani kan tugasnya belajar, bukan kotor-kotoran, bisik Santi kepada Rani. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu tidak hanya tentang membagi kekayaan negara secara merata. Keadilan sosial juga berarti kita semua memiliki hak kewajiban yang sama untuk berpartisipasi dalam setiap kegiatan yang bermanfaat untuk kepentingan bersama. Membangun kebersamaan dan rasa saling membantu, kita tidak boleh menuntut orang yang bekerja keras sementara kita hanya diam. Kita semua harus bergotong royong agar pekerjaan terasa lebih ringan, hasilnya bisa dinikmati bersama. Ya, ini tepuk tangan sekali untuk kelompok berapa? Kelompok 5. Ini dengan apa? Gotong royong ya di taman sekolah. Jadi ada beberapa orang siswa yang nggak mau kotor-kotoran katanya ya. Lebih baik di kelas aja, ngapain sih kita kan belajar tugasnya, ngapain kotor-kotoran. Nah, ini tidak mencerminkan sikap Pancasila. Sila keberapa? Adil sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Sila kelima ya, kita harus mau sama-sama adil bekerja, bergotong royong, jangan masing-masing mementingkan kepentingan masing-masing gitu. Sekali lagi tepuk tangan untuk kelompok 5. Nah, yang berikutnya 2 kelompok lagi ya. Ya, kelompok 4. Silakan maju ya. Ayo maju maju, jangan malu-malu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Judul suara semua anak kelas. Memilih ketua kelas yang baru. Kondisi yang mulai tidak kondusif. Memilih ketua kelas itu bukan hanya tentang suara terbanyak, tetapi tentang musyawarah untuk mencapai mufakat. Voting memang bisa cepat, tapi belum tentu adil bagi semua. Sila keempat Pancasila mengajarkan kita untuk menghargai setiap pendapat dan tidak memaksakan kehendak. Keputusan yang diambil melalui musyawarah mufakat adalah keputusan terbaik untuk kepentingan bersama, bukan hanya untuk sebagian kelompok. Ya, tepuk tangan untuk kelompok 4. Jadi, maksudnya apa nih? Pemilihan ketua kelas ya. Oh, jadi ricu nih, ada yang pengen siapa? Si Roni yang maju ya. Terus ya. Terus gurunya ya memutuskan untuk kami musyawarah ya. Ini adalah mencerminkan sikap sila keberapa? Sila keempat. Apa bunyinya? Kerakyatan yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Judul bendera merah putih kelas. Kita menghargai dan bangga dengan bendera ini. Apapun kondisinya, ketika Pancasila menjarakan kita untuk menempatkan persatuan dan kesatuan bangsa di atas kepentingan pribadi. Mungkin ada yang menganggap bendera lama ini sepele, tapi justru dari hal-hal kecil seperti inilah kita belajar untuk mencintai dan menjaga simbol persatuan bangsa kita. Bendera merah putih yang akan diperbaiki terlihat sedikit kusut dan warnanya tampak kusut karena sering digunakan. Bendera merah putih itu kini tampak jauh lebih indah dan mulia karena telah menjadi pengibar bagi mereka semua tentang pentingnya persatuan dan cinta tanah air. ya, tepuk tangan untuk kelompok 3. Jadi, maksudnya apa
kewajiban orang lain. Ya, yang ketiga. Hemat, suka menabung dan tidak bergaya hidup mewah. Coba dilihat posternya. Nah, ya yang lain lihat ini poster daripada kelompok 5 mengenai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tepuk tangan untuk kelompok 5. Terima kasih. Yang berikutnya, ayo.
yang setrika udah aja si kakek atau si adik, aku mah nyapu aja, nyapu mah sebentar sebelum mereka beres, jangan